Halo coy, selamat datang di vlog tentang deskripsi keluarga, tugas bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, oh bentar dah sih saya. Ini gue, saya sambil jalan. Oke, jadi perkenalkan, nama saya itu Muhammad Abdul Nur Hakim. Saya dari kelas 9C SMP Ibnu Sina. Kebetulan saya sehabis pulang dari rapat OSIS juga tadi. Lumayan lah. Oke. Saya sudah bilang saya Muhammad Abdul Nur Hakim. Bisa dipanggil Lukman atau Hakim. Dan kali ini saya akan mendeskripsikan video. Oh, bukan mendeskripsikan tentang keluarga saya. Jadi, pertama, kita mulai dari almarhum ayah saya ya. Jadi, beliau itu adalah seorang buruh pabrik sebelumnya. Dan apa ya? Dia juga orangnya lumayan temperamen. Tapi saya sayang gitu. Ini agak aneh ya, pertama kali ngevlog di depan orang. Maaf ya kalau agak jelek ya. Beliau adalah buruh pabrik, saya sangat sayang pada beliau. Rest. Dan kedua, ibu saya adalah, waduh bentar, pegel saya tangannya. Ibu saya adalah seorang pengusaha. Ada kucing. Adalah seorang pengusaha atau CEO dari warung makan miliknya sendiri. Yaitu beliau itu orangnya ya, ibu saya ya, adalah orang yang baik hati, lemah lembut, dan pekerja keras. Oke, kita lanjut ya ke saudara-saudara saya. Saya itu adalah, kebetulan nih, lanjut lagi tadi tentang diri saya lagi. Saya itu anak keempat, anak ketiga dari 4 bersaudara. Dan satu-satunya laki di keluarga saya. Selain ayah ya, orang tua. Ada Satria. Oke. Dan saudara saya itu pada orang rek malu. Kita lanjut. Saudara saya jujur aja kurang dekat sama saudara sendiri. Karena kurang nyambung aja ya. Obrolan saya ini emang bisa dibilang aneh kalau dibanding sama obrolan buat sekarang itu. Ya, orang aneh banget. Who cares? Gak peduli. Oke. Walaupun saya kurang dekat dengan saudara-saudara saya tetap saja saya sangat sayang. Oke lah. Basic keluarganya. Dan semenjak ayah saya udah tiada itu di tahun 2024 Maret tanggal 28, keluarga kami mulai itulah. Oke, saya stick dulu. Enggak, angle-nya aneh. Kalau kami mulai kehilangan seorang tuh rasanya sakit, guys. Kehilangan pilar, kehilangan sosok seorang ayah. Ya, saya tahu. Dan di depan saya ada seorang, saya tidak tahu siapa. Jadi begitu ya. Itu kenapa judul teks deskripsi tentang keluarga saya itu adalah keping keluarga. Karena
keluarga saya rasa bukan hancur, hanya retak saja, bukan karena apa ya. Woi, ngeplok bahasa Indo Indonesia. Bukan karena apa ya, marahan atau gimana, tapi memang masih ada luka yang belum bisa disembuhkan. Wah, kayaknya sebentar lagi sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah, siapa itu? What the hell? Satria dan what the hell? Bye bye. Oke coy, selamat datang. Ini adalah lanjutan kedua dari podcast saya. Dan kali ini saya akan menambahkan sedikit tambahan untuk vlognya ya. House tour. Tapi kamar saya enggak, karena berantakan sekali. Saya tidak mau menampakkan kamarnya, hanya itu saya tuh orangnya berantakan banget ya, emang kacau itu. Ini adalah kamar ibu saya, sama berantakan. Di sini ada kaca. Wow, isn't that surprising? Wow. See? Ada TV, kulkas. What do we have here? Apa yang kita punya? Absolutely nothing. Enggak, oh, ini kan bahasa Indonesia ya. Harusnya tidak menggunakan bahasa Inggris. Oke. Bentar, saya akan grip dulu tangan. Pegangan buat tangan. Sini ada meja, dan belakang sini adalah dua. Ini adalah kamar adik saya dan ini adalah kamar saya. Seperti yang saya bilang. Biar saya ambilin dulu. Saya perkenalkan sedikit. Ini. Oh, someone's gone. It's just my mom. Itu ibu saya dari di luar. Not really close to her, ya, nggak terlalu dekat dan oke, terdengar buruk ya, tapi nggak juga, nggak ada masalah. Cuman cara ngobrol. Ini dia, ada foto keluarga saya saat masih kecil. Sih. Oke, biar saya duduk. Aduh, bingung nih. Oke. Sini, biar saya jelaskan. Ini adalah almarhum ayah saya ya. Misalkan ini sudah berdebu ya. Beliau sudah saya jelaskan sebelumnya adalah seorang buruh pabrik dan saya sangat menyayanginya, dan pernah suatu saat saya masih kecil, mungkin di umur 4 atau 3 tahun, saya pernah menangis seharian karena beliau pergi bekerja. Walaupun itu sebenarnya aneh ya. Nah, nggak aneh karena ya anak kecil, kita nggak tahu, memang random. Oke, dan saya juga sering berpikir itu, kenapa sih ayah saya itu atau bapak saya itu
saya sih emang dari dulu ya sudah tidak terlalu dekat, tapi kalau punya waktu bersama itu pasti selalu aja punya kesempatan untuk tertawa bersama. Nggak terlalu sering. Bisa dibilang kami itu kalau sedang kelelahan itu biasanya ngambil waktu sendiri dan istirahat sendiri, nggak rame-rame, nggak bareng-bareng gitu, jarang. Dan kembali kepada saya yang tadi saya bilang, kenapa sih berbeda? Saya juga semakin dewasa ini semakin mengerti gitu. Gimana cara dia atau beliau mengatakan bahwa aku cinta kamu atau aku sayang kamu, itu berbeda dari kebanyakan orang. Dulu saya sering mengira bahwa dia tidak suka saya atau membenci saya, karena setiap beliau pulang dari kerja, selalu marahin saya karena mungkin PR. Isya, kita tunggu dulu azan ya. Wow, kembali lagi. Bentar, saya agak aneh ya. Oke. Tadi sudah sampai mana ya? Kayak cara bahwa dia ayah saya mencintai saya itu berbeda ya. Lagi bikin video tugas sekolah. Oke, ini tadi lumayan, ini penjelasan yang lebih panjang ya. Maaf kalau memang menyita waktu. Dan saya semakin dewasa itu semakin sadar bahwa cara dia bilang sayang kepada saya itu beda. Saya dulu mikir kenapa sih kayak saya selalu marahin saya itu di saat saya makan nggak sehat, mungkin buat kacauan, berantakin rumah. Tapi gimana cara dia bilang sayang kepada saya itu dengan cara beliau menunjukkannya dengan aksi, menunjukkan kepada saya bahwa caranya gini loh, ya gitu, beresin ini gini loh, kamu nggak boleh gini, kalau gini nanti bisa gitu, atau gini gitu ya. Dan itu buat saya bersyukur gitu ya. Walaupun sekarang udah gak ada lagi di dunia ini, saya akan tetap kenang dan terima kasih ya untuk ayah. Kita lanjut ke ibu saya. Wow, ini ada ibu saya dan ini saya. Mungkin ini umur 4, 5 atau 3, ketahui ini mungkin harusnya 4 tahun. Ibu saya, kita ke ibu saya. Maaf kalau ada suara ngaji yang bocor, itu karena adik saya sedang ngaji dengan ngaji privat di rumah. Ibu saya adalah seorang pedagang atau CEO warung makanan di depan SDN Babakan 03. Kalian bisa datang ya. Saya gak bakal umpetin lagi, soalnya semua udah tahu nama ibu saya ya. Kalian bisa datang ke warung sayur Ibu Mimin. Itu nggak apa-apa saya nyebut, soalnya
itu udah bukan rahasia lagi. Dan saya ingin mendeskripsikan beliau seperti beliau tuh orangnya tangguh, jarang cerita, selalu terlihat baik-baik saja walaupun tidak. Saya sayang beliau karena beliau juga adalah ibu sekaligus guru pertama saya dalam kehidupan, yang mengajarkan saya bagaimana cara mencintai, bagaimana kalau beda kita lagi kehabisan kata-kata ya. Untuk saudara saya ya, sebenarnya kita harus picking dikit, ngintip sedikit ke adik saya yang sedang mengaji. Kita cut dulu. Oke. Tadi pulang. Oke coy, kita minum. Adalah ini dong pokoknya. Maaf karena saya nggak punya tidak punya nggak punya itu foto kakak-kakak saya. Mungkin saya akan cantumkan di video saya edit, ada di sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Pertama kakak pertama, walaupun saya kalian pernah gak sih kayak mikir kalau ngerasa kalau kalian itu baru punya ingatan dari umur tertentu. Misal saya dari umur 4 tahun, saya ingatnya di umur 4 tahun aja. Bawahnya 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun gak ada ingatan sama sekali. Dan kakak saya yang pertama itu sudah menikah di saat saya mengingat saya bahwa itu hidup. Ya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi anaknya atau ponakan saya itu lumayan dekat. Sekolah juga di SMP Ibnu Sina, namanya Dirga. Kayaknya harus saya ganti dulu ya. Oke coy, kita kembali lagi ke kamera belakang atau depan. Oh shit. Maaf. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kakak pertama saya memiliki anak dan dia sudah menikah sejak saya bisa mengingat hidup saya dimulai sejak kapan. Namanya Dirga, dia dari kelas 8C seharusnya ya. Gak ada banyak hal yang bisa saya ceritain atau deskripsikan tentang kakak saya yang pertama, karena memang kakak dan biasa saja seperti kakak biasanya. Dan kita ke kakak yang kedua, babam editor, nanti tambah saya sih editornya. Dan kakak yang kedua itu kalau bisa saya bilang ya, mungkin kakak yang paling kakak gitu. Teman pertama saya itu orangnya baik, bisa dibilang cerewet dan agak jahil ya. Pada saya saat masih kecil juga banyak sekali video saya ikut bersama kakak saya yang kedua itu ke bermain sama teman-temannya, dikenalkan dengan teman-temannya. Aneh ya. Saya tuh jujur aja sejak kecil tuh emang jarang atau hampir nggak punya ya teman laki-laki. Hidup saya tuh benar-benar dikelilingi oleh perempuan gitu. Aneh. Padahal saya juga pengen punya teman.
kacau. Seenggaknya saya normal. Enggak juga sih, enggak terlalu normal. Maksud saya enggak terlalu normal itu bukannya menyimpang ya, lebih ke cara pikir saya mungkin, cara saya pandang dunia kadang selalu beda dari orang lain. Kembali ke kakak kedua saya, ke melenceng lagi kan. Ya, begitu aja sih. Kakak saya sudah menikah di tahun 2019 atau 2018, saya lupa. Dan dia memiliki 2 anak, satu laki-laki satu perempuan. Oh, maaf, itu tadi tidak sengaja gitu, cari tengah ya. Dan yang tadi yang pertama sebelumnya itu kakak pertama itu punya 3 anak. Pertama Dirga, kedua ada laki-laki, dan ketiga sama laki-laki. Kita langsung saja ke anak keempat atau anak terakhir di keluarga ini, anak bungsu yang paling cerewet. Jujur ini kan agak beda ya sekarang, karena itu kan foto diambilnya saat masih TK ya, yang dimana udah lumayan lewat beberapa tahun, lumayan lama lewat beberapa tahun. Kalau sekarang saya kelas 3, harusnya adik saya itu kelas 3 SD juga ya. Berarti ini foto udah 3 tahun lamanya. What? Rasanya baru 1 tahun loh, atau baru kemarin ya. Soal adik saya itu sering banget berantem sama adik saya, entah tentang makanan, tentang privasi ya. Adik saya itu rada gimana ya, kadang tuh ngeselin banget. Saya lagi santai nih ya di kamar, lagi mikirin tentang hidup saya sendiri lah, nggak mikirin orang lain gitu, udah lagi ada di zona nyaman. Terus tiba-tiba dia masuk ketawa ketiwi gak jelas. Itu gak boleh, itu harus jangan dicontoh. Adegan orang dewasa itu tidak boleh hanya dilakukan profesional, sangat-sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Dan seperti yang tadi saya bilang, dia itu orang cerewet, sering dipanggil nenek ya. Saya udah tahu memang segitu cerewetnya, sering komplain ya. Basic adik plus anak kecil pula, masih umurnya 3, saya lupa. Ya, harusnya segitu saja ya. Dan mengenai keluarga saya yang sekarang, bagaimana kondisinya? Kami semua baik-baik saja. Gak ada lagi rasa sedih, mungkin masih ada tapi tidak terlalu kayak kami perlihatkan keluar, karena kami tahu buat apa gitu, gak ada gunanya. Orang mungkin bakal bilang, oh maaf ya, tapi gak, sorry for hearing that, or jangan bahasa Inggris, atau yang kuat ya. Itu menurut saya gak bakal membantu. Walaupun terima kasih untuk dukungan atau doanya atas almarhum bapak saya, namun kami mungkin belum move on, tapi tetap hidup berjalan seperti roda yang berputar, tidak ada jalan kembali. Setiap penyesalan tidak bisa diubah, ya mau bagaimana lagi. Hidup saya juga makin kesini makin berantakan, makin berat. Sebagai anak 15 tahun, saya juga udah mulai mikir tentang masa depan saya.
saya sudah ada rencana A, B, C, D, E, dan F. Kalau saya gagal ke 6-6-nya, tadi itu 6 harusnya, saya tidak tahu lagi apa yang bakal saya lakukan dalam hidup. Pertama mungkin kapan saja, semoga jalan lancar menuju kedewasaan. Begitu deh. Apa lagi yang bisa dibahas? Ini harusnya nanti di-cut ya. Udah sih, gak ada lagi. Itu aja yang bisa saya bahas. Kalau ada salah kata dan kata kasar tadi, saya rasa ada ya sedikit keluar. Itu memang karena saya ini tadi yang di Venezia itu vlog pertama saya perdana, dan sekarang ini jadi yang kedua. Oke. Nggak tahu pengen apa ya, masih kaku itu. Cara saya ngobrol itu sama orang masih ke bawah-bawah, kayak harusnya saya juga ngurangin kata-kata yang nggak perlu. Ya, saya juga orangnya lebih suka to the point, karena buat apa sih basa-basi ya gitu. Udah 9 menit nih yang ini. Jangan lama-lama sih sama saya, ngeditnya nggak bakal mau lama-lama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.